Selamat sore dan kita masih dari Rumah Resiliensi Indonesia ya buat semua para penonton YouTube channel BNPB Indonesia. Hari ini kita di World Cafe sudah bersama Bapak Puji dari Pujono Center ya. Dan kita akan berbicara tentang apa saja yang terjadi hari ini, tepatnya di hari ketiga di acara GPDRR 2022 yang ketujuh, adanya di Bali dari tanggal 23 sampai dengan 28 Mei nanti. Sedikit highlight berbicara dengan Bapak Puji ya. Saya akan memberitahu dulu apa saja yang terjadi mulai dari pagi tadi ya di hari ketiga ini. Yang pasti hari ini kita banyak berbicara berfokus kepada masalah kerentanan ya, kemudian juga masalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi bagaimana kita bisa bertahan di saat bencana. Kemudian juga hari ini banyak sekali tersedia teman-teman UMKM khususnya dari Bali yang memang sudah membangun stand di luar gedung ini yang tadi juga dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan itu dia yang paling menarik. Kehadiran Bapak Presiden Joko Widodo setelah tadi melakukan opening ceremony di acara GPDRR yang ke-7 ini juga menghampiri kita di Rumah Resiliensi Indonesia. Seperti apa dan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bersama saya sudah ada orang yang mendampingi beliau tadi. Jadi mungkin kita bisa cari tahu apa kisi-kisi yang disampaikan oleh Bapak selama melihat atau juga menghadiri Rumah Resiliensi Indonesia. Pak Pujiono, wah luar biasa ya. Tadi kita udah lihat, saya juga melihat tadi melirik karena memang Bapak Presiden sangat ketat ya pengawalannya, tapi Pak Puji itu berada di samping Bapak Presiden. Kira-kira Pak, selama mendatangi Rumah Resiliensi Indonesia, apa yang memang disampaikan Bapak atau juga apa yang dilakukan oleh Bapak di sini? Baik, Mas Simi, terima kasih. Jadi hari ini memang kami mendapat kehormatan bahwa Prakarsa Rumah Resiliensi Indonesia yang digelar bersama oleh pemerintah BNPB bersama dengan masyarakat sipil, lembaga donor, lembaga PBB, komunitas dan masyarakat sipil ini dikunjungi oleh Bapak Presiden bersama Bapak Menko PMK, tentu saja dengan Bapak Kepala Badan BNPB dan para pejabat lainnya. Ini suatu kehormatan yang luar biasa, Mas Jimmy, dan juga pengakuan bahwa Rumah Resiliensi ini tampaknya adalah suatu prakarsa yang penting. Pada waktu saya diberitahu bahwa saya akan didaulat untuk mendampingi beliau, saya kira ini suatu kehormatan bagi saya. Bersama dengan Mbak Rahmawati Hussein dari Muhammadiyah Disaster Management Center, kami bersama mendampingi beliau selama kunjungan ke Rumah Resiliensi. Yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam memperkenalkan Rumah Resiliensi adalah bahwa di dalam kaitannya dengan Global Platform, Mas Jimmy, ya, Global Platform ini sudah direncanakan, dirancang, acaranya sudah fix oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemerintah Indonesia. Dan saya mengatakan kepada Bapak Presiden bahwa energi di Indonesia, baik dari pemerintah, masyarakat sipil, dan mitra yang lainnya, ini berlimpah-limpah yang tidak bisa diakomodasi secara keseluruhan di dalam Global Platform. Ya. Oleh sebab itu kami berprakarsa untuk menggelar Rumah Resiliensi Indonesia. Dan kami melaporkan di tempat ini selama seminggu ini digelar hampir 100 kegiatan. Baik berupa diskusi, Mas Jimmy, talk show, demonstrasi, sampai dengan kegiatan kebudayaan. Hampir 100 item. Kemudian bersama dengan itu ada juga pameran, ada juga kegiatan pengumpulan human interest ya, cerita-cerita ringan yang terkait dengan ini. Dan Pak Presiden menyatakan, oh ini suatu prakarsa yang bagus, dalam artian bahwa ini memang penting dan perlu dilakukan, gitu Mas ya. Nah dalam kaitan itu kemudian kami mendampingi Bapak Jokowi mengunjungi stand-stand pameran di dalam Kompleks Rumah Resiliensi Indonesia di Nusa Dua Bali ini. Kemudian beliau juga menyapa para pekerja kemanusiaan, para pekerja pembangunan dan penanggulangan bencana. Dan waktu saya menawarkan apakah Bapak berkenan untuk menyempatkan 1-2 menit untuk berbicara, beliau mengatakan jangan merepotkan, jangan mengganggu gitu ya. Silakan dilanjutkan, dan beliau berkenan untuk berjalan berkeliling.
tetapi ternyata lebih banyak menghabiskan waktunya berinteraksi langsung dengan rekan-rekan yang di stand pameran, ya. Baik itu pameran untuk keselamatan anak-anak, misalnya advokasi anak, tentang pembangunan, ya, tentang pengurangan risiko bencana dan seterusnya, dan berdialog secara intens, termasuk dengan para advokat anak dan remaja. Nah, setelah itu Mas Jimmy, Bapak kita antar ke suatu unit mobil keliling untuk pendidikan pengurangan risiko bencana untuk anak-anak, ya. Dan kami secara mengajak, ya, untuk berinteraksi dengan Bapak Presiden. Kita meminta beliau untuk melemparkan dadu untuk ular tangga. Ini dadu raksasa yang dilempar gitu. Dan dibacakan kartunya, misalnya tadi yang saya ingat, ya, begitu dadu dilempar jatuh angka 2, terus dikeluarkan kartu, angka 2 pertanyaannya, kejadian bencana apa yang paling sering terjadi di wilayahmu, misalnya gitu kan, dan jawabannya, oh ini tentang banjir dan tsunami. Nah, berarti kami menunjukkan kepada Bapak Presiden bahwa ini permainan untuk menyadarkan tentang risiko bencana di kawasan yang ditinggalinya. Itu Mas, ya, kurang lebih seperti itu. Dalam bentuk edukasi berarti Pak, ya? Ini ya? edukasi, ya? betul, yang menyasar pada guru dan anak-anak didik, tetapi diharapkan juga membawa pesan tentang keselamatan dan ketangguhan itu ke keluarga dan komunitasnya. Baik, ini saya kira seperti ini kami memperkenalkan pemainannya dan dipraktekkan juga melangkah ke 1, 2 dan seterusnya. Oke. Baik. Nah, saya kira yang paling penting Mas Jimmy dan rekan-rekan, pesan Bapak Presiden yang disampaikan pada waktu beliau mengakhiri kunjungan ke Rumah Resiliensi adalah bahwa platform seperti Rumah Resiliensi Indonesia ini penting dalam melengkapi dan memperluas khasanah Global Platform on Disaster Risk Reduction. Dan beliau seingat saya menitipkan 4 hal supaya suara anak-anak dan remaja, suara dari organisasi dan lembaga keagamaan, suara dan aspirasi serta kontribusi organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha, 4 komponen ini untuk dikemas kemudian disampaikan kepada global platform yang besar itu. Ya, sudah berlangsung, ya. Dalam rangka itu. Nah, ini teman-teman dengan bapak-bapak di Kemenko PMK, kami sedang membahas bagaimana cara yang paling efektif, ya, untuk mengemas keempat elemen tadi untuk kemudian disampaikan kepada global platform sebagai salah satu cerminan perjalanan Indonesia menuju ketangguhan yang didasari oleh gotong royong sehingga sifatnya inklusif, merangkul semua pihak, terutama praktik-praktik baik yang menurut Bapak Presiden ini di sana kan tidak ada. Betul. Artinya di dalam komunikasi resmi, dalam forum resmi ini hal-hal seperti ini kan tidak ada, tidak menonjol. Mari kita bawa ke sana, tolong dibawa ke sana. Dan beliau berpesan supaya ini bisa menjadi salah satu teladan bagi Indonesia untuk dunia sebagai oleh-oleh dari Bali. Satu, bahwa negara Indonesia ini menuju ke arah residensi, tetapi bahwa negara Indonesia itu senantiasa hidup dengan risiko bencana. Benar. Saya kira itu kurang lebih highlightnya, Mas Jimmy. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Puji. Benar sekali tadi kata Pak Puji, karena juga tadi sedikit ada kutipan di opening ceremony yang dilakukan oleh Bapak Jokowi juga. Tadi statement dari Pak Puji mengatakan bahwa kita, negara Indonesia adalah negara memang yang sangat rawan bencana. Ya, ribuan dan juga sudah banyak kejadian yang memang menjadi pelajaran buat kita, dan ini bisa kita sebarkan, ya Pak Puji, ya. Gitu seperti keinginan Bapak Presiden agar ini menjadi juga pelajaran dan bagaimana nanti kita bisa menghadapinya ke depan, terutama oleh-oleh dari Bali buat para delegasi yang memang datang, ya, ke acara GPDRR ini.
Baik. Nah, sekarang kita mungkin ngomong berbicara tentang konteks atau juga tentang substansi hari ini ya, biar teman-teman yang ada di rumah ataupun di mana berada atau juga media, teman-teman media yang sedang menyaksikan kita melalui channel BNPB Indonesia bisa mengetahui hari ini apa saja sebenarnya yang menjadi topik utama yang akan kita bahas atau juga yang sudah berlangsung, bahkan masih berlangsung ya di belakang kita sekarang ini ya, topik-topik seru yang memang dibagikan oleh para ekspertis, akademisi, kemudian juga ada organisasi dan juga ada perwakilan dari pemerintah, di mana kita berdiskusi di sini untuk merangkum semuanya apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bertahan di saat bencana atau juga sebelum bencana terjadi. Mungkin saya akan melempar lagi kepada Pak Puji ya, yang tadi juga menjadi host di stage ya, yang memimpin diskusi yang sangat seru sekali. Saya akan melempar kepada Pak Puji. Kira-kira Pak, apa yang menjadi topik utama Pak untuk hari ketiga ini Pak? Baik, ini masih berkaitan dengan kunjungan Bapak Presiden, gotong royong itu tadi. Saya juga menyampaikan bahwa di Rumah Resiliensi ini bersama-sama dikeroyok oleh 11 kementerian dan lembaga, kurang lebih 60 LSM dan jaringan LSM, kemudian dunia usaha, kemudian organisasi internasional dan sebagainya. Nah, hari ini saya kira highlightnya adalah seperti Mas Yumi bilang, ini tentang bahwa Indonesia itu mempunyai kerentanan, ya, dalam artian bahwa karakteristik Indonesia secara fisik, geologis dan sebagainya ini memang rentan terhadap bencana. Betul. Oke. Tetapi pada saat yang sama, secara gotong royong kita semua mengembangkan kemampuan untuk hidup damai, aman dengan bencana, ya, dan selalu siap siaga ketika bencana akan terjadi. Nah, hari ini kita bicara, misalnya dari sisi sektoral, ini bagaimana kerentanan anak-anak sekolah. Nah, ini Satuan Pendidikan Aman Bencana misalnya bicara tentang bagaimana sekolah itu diharapkan menjadi pusat-pusat yang bisa menyelamatkan anak-anak ya. Kemudian juga cara untuk mengkomunikasikan risiko. Bagaimana risiko bencana itu dikomunikasikan antar sesama warga dengan cara tidak menakut-nakuti tetapi mempertebal rasa kerjasama untuk saling mengamankan. Ini disampaikan oleh teman-teman radio komunitas dan praktik yang sama terjadi di Jepang, sehingga mereka saling belajar mengembangkan radio komunitas sebagai sarana komunikasi, pendidikan masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman dari dunia usaha tidak ketinggalan juga menggambarkan bagaimana mereka itu merupakan salah satu pihak yang kalau terjadi bencana Mas Jimmy, mereka itu paling dirugikan sebenarnya. Jadi kerugian karena bencana itu 80% adalah kerugian yang dialami oleh private sector. Private sector ya. Tetapi pada saat yang sama mereka juga melakukan investment untuk melindungi usahanya, sekaligus memberikan kontribusi untuk membangun resiliensi komunitas dan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini tadi teman-teman dari Kamar Dagang Indonesia di Bali dan sebagainya bicara soal itu. Kemudian teman-teman juga bicara tentang knowledge ya, bahwa penanggulangan bencana dan pengurangan risiko itu mendasarkan diri kepada bukan sekedar intuisi atau respon seketika, melainkan berbasis ilmu pengetahuan yang terstruktur. Nah, ini teman-teman dari mencari atau memahami tentang bencana secara cerdas. Ini mereka melakukan kegiatan untuk membangun ilmu pengetahuan, menghimpun dan membuatnya menjadi lebih bermanfaat kepada para peneliti maupun masyarakat luas. Highlight yang satunya lagi adalah bahwa urusan penanggulangan bencana itu dinyatakan bukan hanya pekerjaannya BNPB dan bukan hanya pekerjaannya pemerintah pusat. Ya. Nah, teman-teman dari Siap Siaga ini kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Tadi membahas tentang standar pelayanan minimal, ya, di mana penanggulangan bencana itu sudah menjadi sub urusan konkuren, sifatnya wajib dan layanan dasar bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia dan kapan saja. Nah, ini tergantung dari standar pelayanan minimal dan nanti ada norma, standar dan kriteria untuk penilaian bagi pemerintah daerah. Nah, lepas dari itu, ada juga tadi yang berbicara mengelevasi ya isu penanggulangan bencana dan kemanusiaan itu. Ada dua hal. Yang pertama adalah pembicaraan tentang reformasi kemanusiaan di tingkat global yang perlu digemakan di tingkat nasional, dibahas oleh Budiono Center
bersama dengan dari Near Network atau jaringan perespon bantuan kemanusiaan ini di Asia Pasifik. Kemudian juga pembahasan yang menarik juga Mas Jimmy, bahwa diperlukan atau di Indonesia sudah berlangsung upaya untuk menstrukturkan data bencana, untuk menggabungkan data emergensi yang biasanya lepas-lepas itu Mas, menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem statistik nasional. Oke, data manajemen nih Pak ya? Ini lebih dari lebih dari data situ. manajemen adalah sistem statistik nasional, sehingga data bencana itu bisa berinteraksi dengan data dan statistik sektor pembangunan lainnya. Dan yang menarik, pengakuan secara global dan regional bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang memimpin proses global untuk mengembangkan statistik bencana, baik di tingkat Asia Pasifik maupun di tingkat global. Saya kira itu highlight yang saya catat ya. Kalau ada yang lewat adalah siap siaga sudah. Saya kira itu garis besarnya. Jadi benar-benar menggambarkan situasi kerentanan Indonesia dan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kerentanan itu. Nah ini Mas Jimmy besok akan disambung dengan pembicaraan lebih lanjut tentang apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dikuatkan dalam rangka mendorong resiliensi yang berkelanjutan. Saya kira itu pesan kuncinya, dan senantiasa berpegang pada prinsip gotong royong. Itu Mas Jimmy. Iya, itu dia tadi ya. Pak Puji sudah menjabarkan juga. Saya juga tadi tertarik juga dengan memang ada penjelasan dari teman-teman radio komunitas Merapi Pak. Yang tadi seperti Pak Puji bilang juga. Dan besok kita akan melanjutkan lagi karena besok itu akan fokus terhadap safe school dan juga safe hospital. Yang mana ini juga menjadi kapasitas yang perlu dibangun ya bersama kita, bersama pemerintah, bersama organisasi dan juga akademisi dan juga teman-teman yang lain, bahwa seperti kata Pak Presiden ini adalah kerja gotong royong. Betul. Ya. Jadi memang kita harus sama-sama ya kita melakukannya untuk bisa membangun Indonesia yang lebih oke lagi, yang bisa menjadikan kebanggaan bisa kita sebarkan lagi ke luar sana untuk teman-teman di rumah juga seperti itu. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan ya Pak Puji dari Rumah Resiliensi Indonesia. Kita besok akan kembali lagi, ada saya Jimmy Silitonga dan juga ada Pak Puji besok ya Pak Puji. Ya, Insya Allah. Yang akan memberikan informasi terus update dari Rumah Resiliensi Indonesia, yang mana ini adalah bagian dari kegiatan GPDRR ke-7 dari tanggal 23 sampai dengan 28 Mei nanti di Bali. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Saya Jimmy Silitonga dan juga Pak Puji dari Rumah Resiliensi Indonesia. APAT pada waktu ini. Lalu apa yang dilakukan oleh APAT kalau sudah membentuk semacam itu?